Pernah kepikiran nggak sih bagaimana sebuah keindahan alam yang luar biasa ternyata bisa menyembunyikan misteri yang benar-benar menakutkan? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami langsung perpaduan antara fakta geologis yang memukau dan kisah-kisah lokal yang mencekam dari Gunung Salak. Yuk kita mulai. Pertanyaan besarnya nih, apakah tempat ini murni keajaiban alam atau jangan-jangan ini memang puncak paling angker di seluruh Jawa Barat? Untuk menjawab ini, kita bakal pakai konsep gunung es. Jadi kita mulai dulu dari puncaknya yang kelihatan jelas dan solid, yaitu fakta-fakta membumi soal geologinya. Baru deh setelah itu kita perlahan turun, menyelam jauh ke dalam kabut tebal legenda yang menyelimutinya. Oke, kita luruskan dulu identitas aslinya. Banyak banget dari kita yang mikir kalau namanya itu diambil dari buah salak yang kulitnya bersisik itu kan? Padahal kenyataannya sama sekali bukan. Nama tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu Salaka, yang artinya perak. Jadi secara harafiah, ini adalah Gunung Perak. Keren banget kan? Gunung purba yang tipenya stratoasit ini dulunya punya nama lain yang gak kalah keren, yaitu Gunung Sabto Argo. Lokasinya berdiri kokoh di selatan Jakarta, membentang melintasi wilayah Sukabumi dan Bogor. Poin krusial yang harus kita catat di sini adalah soal kelestariannya. Sejak tahun 2003, bentangan hutan yang super luas ini udah berstatus dilindungi dan dikelola resmi sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Karena usianya yang udah lumayan tua, gunung ini nggak cuma punya satu puncak tunggal. Ada beberapa puncak utama. Puncak Salak 1 adalah yang tertinggi, di angka 2.211 meter dari permukaan laut. Dan menurut catatan dari peneliti bernama Hitman pada tahun 1938, ini tuh puncak yang paling tua. Lalu diikuti oleh Salak 2 dan Puncak Sumbul. Gak cuma itu, Gunung Salak juga menyimpan kawah-kawah masif yang masih aktif, dengan Kawah Ratu sebagai kawah terbesarnya. Kalau kita tarik mundur menelusuri sejarah vulkaniknya, rekam jejak gejolaknya tuh panjang banget. Ada rentetan letusan di akhir abad ke-17, di mana erupsi magmatik yang paling merusak itu meledak tepat di tahun 1699. Catatan aktivitas ini terus berlanjut, sampai letusan terakhir yang kecatat, yaitu erupsi freatik di tahun 1938 yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri. Tapi, tahukah kamu kalau bahaya fisik paling nyata dari Gunung Salak justru bukan dari erupsinya? Ancaman terbesarnya ada pada morfologinya. Gunung ini punya jurang-jurang yang sangat curam, dalam, dan tertutup rapat oleh hutan yang luar biasa lebat. Kondisi ini tuh secara fisik menyembunyikan kontur asli gunungnya. Ini menciptakan semacam ilusi optik mematikan yang gak cuma sering menipu para pendaki di darat, tapi juga para penerbang yang kebetulan melintas di atas kawasan ini. Medan yang super curam ini seolah jadi semacam benteng alami menuju sesuatu yang jauh lebih dalam. Sekarang, mari kita beralih dari fakta geologi ke ranah spiritualnya. Petilasan suci Prabu Siliwangi. Tepat di lereng gunung ini, berdiri dengan sangat megah sebuah pura Hindu yang masif banget, namanya Pura Parahyangan Agung Jagakarta. Pura ini sengaja dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi, sang raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang membawa kemajuan pesat bagi tanah Sunda. Konon beliau dipercaya menghilang tanpa jejak bersama para prajuritnya di tanah ini. Sebagai bentuk penghormatan, dibangunlah patung macan berwarna hitam dan putih yang melambangkan penjaga gaib gunung ini. Nah, energi spiritual ini terasa sangat pekat di sebuah situs yang dikenal oleh warga sekitar sebagai Batu Menyan. Di tahun 1981, ada laporan kejadian yang luar biasa banget dari penduduk setempat. Mereka bilang mencium aroma asap dupai yang keluar dari batu itu setiap hari. Bahkan, mereka melihat ada cahaya putih terang yang turun dari langit dan bikin rerumputan di sekitarnya tiba-tiba menyala terang dalam gelap. Merinding kan? Dan karena tingginya rasa hormat spiritual di sana, ada pantangan tak tertulis yang benar-benar ketat buat siapa aja yang berkunjung. Aturan utamanya jelas, kamu dilarang keras memetik bunga anggrek liar sembarangan. Ini bukan sekedar isu pelestarian alam biasa, tapi wujud rasa hormat mutlak supaya kita nggak mengusik entitas gaib yang bersemayam di tempat itu. Lalu, apa yang terjadi kalau pengunjung sampai melanggar batas-batas aturan ini atau mungkin nekat masuk terlalu dalam menembus hutan? Disinilah Gunung Salak mulai menunjukkan wajah aslinya. Mari kita bahas misteri di balik kabut.
Bukti kengeriannya ini diceritakan langsung dari pengalaman para pendaki loh. Cuma bayangin, kamu lagi capek-capeknya manjat tebing yang curam banget, tiba-tiba kamu kaget melihat ada seorang nenek berusia sekitar 80 tahun memanjat tebing di dekat kamu dengan sangat lincah. Pas pendaki itu memperingatkan soal bahayanya tebing tersebut, si nenek ini cuma menoleh dengan tatapan kosong dan bilang, "Saya tinggal di sini. Saya senang kalau malam hari di sini sangat ramai." Dan setelah ngomong gitu, dia langsung lenyap gitu aja ke udara kosong. Bukan cuma sekedar penampakan, gunung ini seakan-akan aktif menipu indera kita. Banyak laporan pendaki soal fenomena pasar setan. Bayangin aja ada pendaki yang dengan sadar membeli dan memakan pisang goreng di puncak. Padahal sebenarnya area itu kosong melompong, gak ada siapa-siapa. Terus ada juga jebakan gamelan hantu. Suara musik tradisional ini terdengar super jernih di antara pepohonan. Tapi bukannya menghibur, suara ini ternyata sengaja dimainkan untuk memancing pendaki supaya makin tersesat jauh ke dalam hutan gelap. Ketegangan paling intens mungkin ada di kisah 13 orang pendaki ini. Semuanya terjadi beruntun. Dimulai dari penampakan sosok hitam misterius yang melambaikan tangan ke mereka, gak lama cuaca tiba-tiba memburuk drastis, sampai mereka terpaksa bangun tenda lebih awal. Pas malam tiba, kejadian puncaknya terjadi. Tenda mereka dikepung rapat oleh tentara-tentara hantu berwajah pucat dan ditemani seekor harimau gaib yang matanya menyala terang. Mereka benar-benar beruntung bisa selamat, itu pun karena ada suara misterius seorang wanita dari atas bukit yang melantunkan ayat-ayat yang seketika bikin pasukan gaib itu mundur. Mengagumkan sekaligus bikin merinding, bukan? Nah, setelah kita memetakan bareng-bareng soal bahaya geologisnya yang nyata, jurang-jurangnya yang tersembunyi, sampai ke entitas mistis yang menyelimuti legendanya, ada satu pertanyaan terakhir yang pasti bakal terus membayangi pikiran kita. Apakah kamu berani menembus kabut Gunung Salak? Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini. Terus penuhi rasa ingin tahu kamu dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.